Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan semuanya hari ini Baik. Baik, Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya baik. Ingat ya, sekarang ini sedang musim pancaroba. Jaga kesehatan ya. Diatur pola makan sama istirahatnya biar imunnya tetap baik ya. Ya, Ibu juga tidak lupa untuk selalu himbau kalian untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Kenapa? Karena meskipun sudah banyak yang vaksin, tapi pandeminya masih ada. Jadi kita tidak boleh lalai ya. Tidak boleh lalai dalam menerapkan protokol kesehatan ya. Ibu, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan ya, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Mbak Saskia pimpin doa dulu ya Nak ya. Ibu, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Mbak Saskia ya sudah dipimpin doa teman-temannya. Ya, doa tadi itu kita tujukan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan manfaat serta barokah untuk kita semua ya. Selain itu juga sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap maya kembali untuk belajar matematika ya. Semangat semuanya belajar hari ini. Semangat. Ya, sudah makan semua ya? Berarti tenaganya full power. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu cek dulu nih kehadirannya ya. Mbak Saskia sudah ada, Bunga sudah ada, Mbak Nafisa. Oh, sepertinya lengkap ya. Hari ini sudah masuk semua ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu akan share screen ya. Kalian bisa simak nanti. Ibu izin share screen dulu. Sudah muncul? Sudah terlihat belum? Sama. Oke, ya. Jadi ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita mulai, ayo anak-anak kita sama-sama membaca Pancasila. Siap? Siap. Bisa? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Pancasila. Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemasarakatan keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, anak-anak. Ya, jadi tujuan kita membaca Pancasila ini apa? Kita harus
selalu cinta tanah air ya. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana harus selalu kita cintai. Agama kita juga mengajarkan ya untuk hubul waton minal iman. Jadi kalau kita cinta negara itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kita harus cinta sama negara kita ya. Junjung terus negara kita dengan cara apa? Kalian sebagai pelajar tentunya harus menjunjung tinggi negara Indonesia ini dengan salah satunya adalah belajar yang tekun, belajar yang rajin dan giat ya. Ya, untuk kali ini, pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah ini. Bisa kelihatan anak-anak? Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Tiga. Betul, ada 3 ya. Yang pertama itu peserta didik dapat menemukan konsep pertidaksamaan linier satu variabel dari suatu konteks dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual menjadi bentuk pertidaksamaan linier satu variabel dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel dengan tepat. Ya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mudah-mudahan dapat tercapai ya pada pembelajaran ini. Ya. Nah, anak-anak selain itu nih ada penilaian. Penilaian pengetahuan sudah pasti ya. Penilaian pengetahuan itu nanti di akhir perjumpaan kita, pembelajaran kita kali ini, Ibu akan kasih soal yang berkaitan tentunya dengan materi hari ini. Nah, selain itu, kalau pengetahuan kan pasti nilainya terbesar itu adalah 100 ya. Nah, selain daripada nilai pengetahuan, ini ada beberapa hal, ada beberapa aspek yang Ibu nilai. Seperti ini, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan khusyuk, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan, kemudian aktif dalam pembelajaran ya, seperti bertanya, menjawab pertanyaan, atau mengeluarkan pendapat. Itu akan ada nilai lebihnya nak. Jadi yang aktif ya, kalau mau tanya silahkan bertanya. Ada pepatah yang bilang malu bertanya sesat karena matematika itu adalah ilmu yang berkesinambungan. Jadi kalau misalnya yang sekarang yang belum paham, nanti kedepannya akan sulit memahaminya. Jadi sekarang yang belum paham, baik-baik ya. Nah ini KKM-nya adalah 75 ya untuk pertemuan pertidaksamaan dan persamaan. Ya. Oke. Kelihatan nggak nih gambar apa? Rambu lalu lintas betul yang ini. Untuk yang ini gerbang. Iya, betul. Nah, anak-anak, ini ya pada pembelajaran kali ini kalian itu akan ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan sampai pada menyimpulkan. Di mana kemampuan-kemampuan itu adalah kemampuan-kemampuan abad 21 yang harus kalian kuasai ya. Nah, di sini mengamati ini, kita amati ini. Di sini ada gambar rambu lalu lintas dan juga gerbang tol. Apa hubungannya dengan materi kali ini? Jadi, materi kali ini itu erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita paham betul konsep dari persamaan, berarti salah satu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bisa menjadi warga negara yang baik ya, karena paham dengan rambu-rambu lalu lintas. Juga berguna untuk keselamatan kita ya, sebagai pengendara yang baik agar kita bisa selamat sampai dengan tujuan, kita harus paham betul dengan rambu-rambu lalu lintas. Nah, berarti kalau kalian nggak paham konsep pertidaksamaan, ini nanti di jalannya akan kebingungan.
Makanya sekarang kita pelajari konsep pertidaksamaan seperti apa agar kita bisa jadi warga negara yang baik, selain itu juga dapat selamat sampai tujuan. Ya. Nih, perhatikan baik-baik ya apa yang ingin Ibu sampaikan ini. Kenapa? Karena nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, ini adalah modal untuk kalian mengerjakan LKPD. Sudah Ibu bagikan ya kemarin LKPD-nya ya. Sudah diterima ya, dipegang semua ya. Nah, ini anak-anak, untuk menemukan konsep pertidaksamaan, maka kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini nih. Contohnya yang pertama, peserta didik yang ikut pembelajaran remedial adalah peserta didik yang nilainya kurang dari 6. Iya, nilainya kurang dari 6 berarti yang ikut remedial yang nilainya berapa? Yang nilainya berapa? Ya, yang nilainya kurang dari berarti 5. Kemudian 2 ya. Ya. Nah, jadi ini namanya ini kurang dari nih lihat. Tulisan dari ini tuh simbolnya. Kelihatan ya? Ibu. Ya itu. Nah, lalu berapakah nilai minimal seorang peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran remedial? Tadi katanya kan nilainya kurang dari 6 yang ikut remedial. Berarti kalau 6 ikut enggak? Di remedial enggak? Ya, tidak ya. Berarti nilai minimal seorang peserta didik yang tidak mengikuti nilai remedial itu adalah 6. Nah, maka kita tuliskannya nih seperti ini. Nah, ini kita baca lebih dari atau sama dengan 6. Jadi yang mendapatkan nilai yang tidak di remedial itu mulai dari 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nilai yang tidak di remedial. Paham contoh 1? Paham ya. Ini modal awal untuk memahami konsep pertidaksamaan ya. Nah, kemudian nih yang B, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya depan sekolah adalah 30 km per jam. Kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan. Nah, kita garis bawahi ini kalimat kecepatan maksimum. Nih, kecepatan maksimumnya nih 30 km per jam nih. Apa artinya? Artinya 30 km per jam itu sudah yang paling tinggi dan tidak boleh melebihi. Jadi yang paling tingginya itu ada 20 km per jam. Nah, berarti kecepatannya itu kurang dari atau sama dengan 30. Kecepatan yang boleh itu berapa aja? Ini 30. Tidak boleh melebihi 30 km. Nah, kalau tidak boleh melebihi 30 km, nah ini simbolnya begini. Artinya tandanya adalah kurang dari sama dengan 30. Tidak sama. Jadi apakah dengan kecepatan 40 km per jam itu diperbolehkan? Nggak boleh. Boleh nggak? Boleh. Batas ini tidak boleh ya.
Karena sudah jelas dikatakan kecepatan maksimalnya itu sampai 30. Jadi tidak boleh ya. Yang C, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. Ingat ini lebih dari, perhatikan ini, lebih dari 5 menit yang lalu. Kalau lebih dari 5 artinya berapa angkanya yang lebih dari 5? 6, Berarti kan 7, 8, 9, 10. Limanya diikut sertakan enggak? Tidak ya, tidak diikut sertakan. Katakan lebih dari 5. Jadi kapan teman kalian datang? Bisa 6 menit yang lalu, 7 menit yang lalu, 8 menit yang lalu, atau seterusnya. Nah, berarti apakah 10 menit yang lalu temanmu sudah datang? Sudah. Sudah banyak kemungkinan sudah datang, karena kan lebih dari karena di sini sudah keterangan 5 menit yang lalu. Datang kemungkinannya ya. Lanjut. Nah, kemudian nih, tahu film Fast and Furious? Ya, Fast and Furious itu yang mobil balap. Tahu ya? Ini hanya orang yang berusia kurang dari, tidak kurang dari 17 tahun. Tidak kurang dari 17 tahun. Nih. Tidak kurang dari. Jadi berapa umur minimal seseorang yang diperbolehkan menonton film Fast and Furious? Tidak kurang dari itu kan berarti harus lebih dari 17. tidak kurang dari itu. Berarti 16 tahun. Nggak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena tidak kurang, itu berarti harus lebih ya. Tidak kurang itu berarti harus lebih. Nah, ini jadi misalnya 16 tahun ya tidak boleh, karena 16 tahun itu kurang dari 17 tahun. Nah, jadi 17 itu sudah batas paling kecil ya, sudah batas paling kecil. Nah, maka artinya tanda ketidaksamaannya itu adalah ini. Nih, tidak kurang dari. Jadi ini lambang lebih dari sama dengan lebih dari atau sama dengan 17 ya. Artinya nilai paling kecilnya adalah 17. Nah, makanya nilainya itu 17, 18, 19 dan seterusnya. Gimana, bisa dipahami? Ibu. Ya. Yang berikutnya ini, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Berapa lembar kertas yang akan kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas matematika? Dilihat di sini, paling sedikit. Paling sedikit 3 lembar. Artinya bisa 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, atau seterusnya ya. Jadi ini paling sedikit. Paling sedikit itu tanda pertidaksamaannya adalah ini. Lebih tinggi atau sama dengan. Artinya untuk soal tersebut tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari sama dengan 3. Apakah 2 lembar kertas cukup untuk mengerjakan tugas matematika? Cukup nggak? Tidak. Banyak soalnya di sini kan paling sedikit butuhnya berapa? 3. Jadi paling sedikitnya 3. 2 ya tidak cukup 2 ya. Ya. Oke. Nah, berikutnya lihat. Ini ada persamaan. Ini ada Tidak samaan. Tuh, kalau kalian pakai tanda apa?
kurang dari Nah, ini persamaan. Pakai sama dengan. benar-benar Nah, kalau persamaan ini pakainya apa? Tuh. Persamaan Jadi yang beda. Ini ya. Ini punya itu pakai tanda sama dengan. Nah, kalau lebih dari, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan. Ini tanda ini dibacanya apa? sama Lebih dari. Yang ini dibacanya apa yang ini? kurang dari. Kurang dari. Nah, yang ini dibacanya apa? Yang ini lebih dari atau dengan. Tidak kurang dari atau paling sedikit atau minimum atau minimal ya. Nah, kalau tanda ini dibacanya kurang dari atau sama atau tidak kurang lebih dari atau paling banyak maksimum ya. Nah, ini kira-kira modal pembahasan yang bisa Ibu kasih untuk modal kalian mengerjakan LKPD. Ini selanjutnya silahkan kalian kerja LKPD. LKPD-nya dibuka semua, silakan. LKPD-nya dibuka. Ibu akan bagi ya. Karena kita batas oleh itu, maka LKPD-nya satu anak tidak mengerjakan semua soal. Tapi Ibu bagi ya. Mbak Saskia, Mbak Amanda, Mbak Amalia, dan Mbak Alia, silakan kerjakan aktivitas 1. Kemudian Mbak Kris, Bunga, Nazla, silakan kerjakan aktivitas 2. Kemudian Mbak Firni, Mbak Fisa, dan Mbak Firda, silakan kerjakan aktivitas 3. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Ibu. Iya. Silakan dibuka, kemudian dibaca dan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan. Dibaca dulu dengan teliti ya. Mbak Saskia, gimana di soalnya? Bisa terbaca jelas? Bu, jelas Bu. Soal nomor 1 sudah atau belum Mbak Saskia? Sudah Bu. Sudah? Coba boleh Ibu lihat Mbak Saskia? Dekatkan ke kamera. Dekatkan ke kamera itunya. Dilihatin aja ke kamera. Dilihatkan saja. Cukup dilihatin aja. Tunjukkan ke kamera. Begini. Cukup kayak gitu. Ya. Yang nomor 1. Coba Ibu lihat. Iya, belum kelihatan ke atas lagi. Ada Bu. Oh, gambarnya nggak ada Mbak Saskia. Ibu, aku baru ini yang aktivitas pertamanya Bu.
Mbak Amanda sudah sampai mana Mbak Amanda? Sedang mengerjakan nomor Ibu. Nomor 2, coba Ibu lihat. Ditunjukkan ke kamera. Oke. Iya. Silakan dilanjutkan ya Mbak Amanda ya. Ibu. Mbak Amalia, ada kesulitan tidak? Lumayan. Ada yang bingung? Ada Nomor berapa Mbak Amalia? nomor nomor 1 deh kayaknya. Nomor 1, bahan ajar ya, dilihat di bahan ajar itu ada contoh-contoh rambu lalu lintasnya. Nanti bisa dilihat disamakan. Itu artinya kalau rambu yang seperti itu apa? Ya, diperhatikan lagi ya. Mbak Alia gimana Mbak Alia? Ada pertanyaan nggak Mbak Alia? Nggak ada kesulitan? Nggak ada. Udah sampai nomor berapa aktivitas satunya? Nomor 4. Sampai nomor 4. Boleh Ibu lihat? Oke. Ya, terima kasih. Tulisannya nggak apa-apa. Kalau bisa yang agak besar aja, tapi yang kiranya cukup ya. Ini belum yang tersedia. Ya, untuk aktivitas 2, Mbak Kris. Ada kendala tidak Mbak Kris? Masih di mute itu. Oke, alhamdulillah. Dibaca baik-baik soalnya ya. Udah sampai nomor berapa Mbak Kris? Nomor 2. Nomor 2. Coba Ibu lihat Mbak Kris. Oke, iya bagus, hebat. Dilanjutkan ya. Mbak Bunga. Nomor 1. Nomor 1 sedang dikerjakan. Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Oke, silakan dilanjutkan ya. Mbak Nasla. Gimana Mbak Nasla? Nomor 1 bagian 2 aktivitas 2. Jawabnya pakai kurang dari atau sama dengan. Oh, Yang iya. salah satu syarat Yang salah satu syarat untuk memiliki SIM. jawab pakai kurang dari atau sama dengan. Oh, nah Mbak Nasla, ini usianya katanya di situ salah satu syarat untuk memiliki SIM C adalah usia minimal 17 tahun. Ya, minimal. Nah, tadi Ibu jelaskan di awal kalau ada kata minimal atau minimum itu pakai tanda yang mana? Diingat-ingat lagi. Ya, di situ ada di bahan ajar, ada coba dilihat lagi. Minimal 17 tahun. Minimal, berarti kalau 16 tahun boleh nggak Mbak Nasla? Enggak boleh. Nggak boleh, betul ya. Berarti pakai tanda yang mana? Udah tahu? Tahu. Udah? Udah paham? Paham. Oke, iya. Silahkan dilanjutkan. Gak apa-apa ya. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanya lagi. Ya. Nah, silahkan dilanjutkan, kerjakan. Mbak Firly. Sudah hampir selesai, Bu. Oh, sudah hampir selesai, Bu. Mbak Firly mana ini?
nggak kelihatan gambarnya. Tuh cantiknya jadi kelihatan ya. Silahkan dilanjutkan. Tidak ada kesulitan Mbak Firni ya. Oke. Mbak Nafisa. Lagi nomor 2, Bu. Lagi nomor 2 ya Mbak Nafisa. Ada kesulitan nggak Mbak Nafisa? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, alhamdulillah ya. Mbak Firda, mana Mbak Firda nih? Ada kesulitan nggak Mbak Firda? Buat teman-teman, syukur alhamdulillah. Silahkan dilanjutkan ya. Dibaca dengan teliti soalnya. Untuk yang aktivitas 1, gambar-gambarnya bisa dilihat di contoh-contoh yang sudah ada ya. Untuk yang aktivitas 2, harus dibaca betul-betul dulu, dipahami dulu, biar bisa paham ini diapakan, tandanya pakai yang mana. Untuk aktivitas 3 juga sama, harus dibaca dulu dengan baik ya. Harus dibaca dengan baik dulu. Kalau tadi mengamati penjelasan dari Ibu, insya Allah mengerjakannya akan lebih mudah ya. Iya, Bu. Mbak Bunga, monitor ada Mbak Bunga? Ada, Bu. Oke. Takutnya menghilang Mbak Bunga. Alhamdulillah kalau ada. Mbak Firda, muka cantiknya nggak kelihatan nih. Nggak apa-apa, dibuka aja kameranya ya, biar bisa ngeliat cantik-cantiknya, soleha-solehanya Ibu. Ya, silakan yang belum selesai dilanjutkan. Ada yang sudah selesai? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Alhamdulillah. Sampun, Bu. Iya. Nggak apa-apa. Sampun, bisa. Ada yang belum?
Sudah semua? Ampun. Alhamdulillah semua ya. Coba deh Ibu cek nih, pengen tahu hasilnya untuk aktivitas 1. Nomor 1, coba Mbak Alia. Isinya apa Mbak Alia jawabannya? Kendaraan dengan tinggi lebih dari 4,2 meter. Larangan? Bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 4,2 meter. Oke. Gimana nih yang mengerjakan aktivitas 1? Jawaban dari Mbak Alia. Betul atau salah? Benar, Bu. Betul. Gimana Mbak Amanda? Betul atau salah nih? Jawabannya tadi betul ya? Iya, hebat. Hebat sekali Mbak Alia. Ya, coba yang nomor 2. Mbak Amalia, yang nomor 2, jawabannya apa Mbak Amalia? Larangan bagi kendaraan dengan lebar lebih dari 2,9 meter. Iya, gimana yang mengerjakan aktivitas 1? Jawabannya sama atau tidak? Sama, Bu. Betul atau salah jadi? Betul. Betul ya? Iya. Oke, gampang ya, kan bisa lihat di bahan ajar ya. Kemudian untuk soal nomor 3, Mbak Amanda. Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km per jam. Lebih dari, ya, larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km per jam. Ya, gimana? Betul ya? Betul, Bu. Betul. Oke, Mbak Saskia coba nomor 4 dan 5-nya. Jawabannya apa? Nomor 4, larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari jarak 80 meter. Iya, betul. Yang nomor 5-nya? Yang nomor 5-nya, kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km per jam. Iya, betul. Ada yang beda jawabannya dengan Mbak Saskia? Yang tadi mengerjakan aktivitas 1? Tidak betul. Sama? Iya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong. Untuk yang aktivitas 1, jawabannya betul semua ya. Kalau sama berarti jawabannya betul semua. Berarti 100 untuk yang mengerjakan aktivitas 1. Sip, bagus ya. Yang mengerjakan aktivitas 2. Coba Ibu pengen tahu Mbak Bunga. Jawaban nomor 1 berapa ya? Ditambah 2 kilogram, ditambah 3 kilogram, Ya. ditambah X lebih berat dari 10 kilogram. Coba bisa dilihatkan hasilnya, tulisannya di kamera, biar teman-temannya bisa lihat. Ke atas lagi Mbak Bunga. Nah, itu ya, kira-kira begitu. Ya, oke. Kalau nomor 2-nya gimana Mbak Bunga? 1 kilogram ditambah 2 kilogram ditambah 3 kilogram tambah X kilogram kurang dari 10 kilogram. Kilogram ditambah X kurang dari 10 kilogram. Oke. Coba Ibu tanya Mbak Kris. Gimana jawaban dari Mbak Bunga itu? Benar. Betul. Mbak Kris jawabannya sama? Sama. Oke, ya betul sekali ya jawaban dari Mbak Bunga itu betul sekali ya. Terima kasih Mbak Bunga. Berikutnya Mbak Kris, silakan. Yang nomor 1 dan 2-nya Mbak Kris, yang berikutnya aktivitas berikutnya. Nomor 1 jawabannya U lebih dari atau sama dengan 17. Nomor 2 Oke, ya. Mbak Bunga, jawaban dari Mbak Kris gimana? betul. Sama? Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Kris ya, jawabannya betul sekali ya Mbak Kris ya.
Berikutnya Mbak Nazla. Nomor 4 jawabannya X lebih dari atau sama dengan 21. X lebih dari atau sama dengan 21. Iya. Gimana Mbak Bunga dan Mbak Kris? Jawaban dari Mbak Nazla. Betul. X kurang dari atau sama dengan 21. Kurang dari atau sama dengan yang Mbak Nazla ya? Iya, oke, gak apa-apa, tetap semangat, hebat. Ya, sudah betul tadi yang nomor 3-nya. Cuma yang nomor 4-nya ya. Oke, yang nomor 5, siapa nih? Mbak Kris, Mbak Bunga, atau Mbak Nazla yang mau jawab? Mbak Nazla boleh untuk memperbaiki yang tadi nomor 3. Apa tuh jawabannya nomor 5? S lebih dari atau sama dengan 50. Iya, S-nya lebih dari atau sama dengan 50. Gimana Mbak Bunga dan Mbak Kris? Iya, betul. Iya, 100. Betul sekali. Hebat. Tepuk tangan dong buat yang mengerjakan aktivitas 2. Bagus ya, tetap semangat ya anak-anak ya untuk mengerjakannya, untuk belajar terus. Mbak Nazla jangan putus asa, walaupun tadi nomor 3-nya ada yang masih keliru, gak apa-apa, namanya juga belajar. Ya? Oke, iya betul sekali. Ya, kita lanjutkan ke yang mengerjakan aktivitas 3. Untuk aktivitas 3, Mbak Nafisa. Sudah selesai kan ya? Sudah, Bu. Sudah. Coba yang nomor 1 isinya apa Mbak Nafisa? 60 ditambah 20 X kurang dari atau sama dengan 800. 60 ditambah 20X kurang dari atau sama dengan 800. Betul sekali ya, betul ya. Gimana Mbak Firni jawaban dari Mbak Nafisa? Betul. Betul ya, Mbak Nafisa ya. Oke, berikutnya Mbak Firni. Yang nomor 2. Misalnya bilangan pertama itu X, maka bilangan kedua yaitu X ditambah 10. Karena kedua bilangan ditambah, maka bentuk ketidaksamaannya adalah X ditambah X ditambah 10 kurang dari atau sama dengan 120. Gimana? Mbak Firda, gimana nih jawaban dari Mbak Firni? Setuju atau ada jawaban lain Mbak Firda? Setuju sama. Harus X atau boleh huruf lain? Harus X, soalnya di soalnya pada soal itu ditentukan hurufnya yaitu X. Jadi harus menggunakan huruf tentunya jawabannya juga. Ya, betul sekali. Ya, berarti tadi sudah mengerjakan semua ya. Tadi jawaban Mbak Nafisa, Mbak Firdan, dan Mbak Firly sama? Ada perbedaan enggak? Sama, Bu. Sama. Oke, berarti karena sama nilainya semuanya 100 ya. Hebat sekali, boleh tepuk tangan. Selamat ya. Ya. Itu tadi aktivitas 1 sampai aktivitas 3. Di mana dari aktivitas 1 dan 3 itu kita belajar tentang konsep pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian juga mengubah ya atau membuat model matematika ya. Oke, alhamdulillah semuanya karena tadi mengerjakannya sudah cukup baik, hasilnya juga cukup baik ya. Luar biasa memang anak-anakku ini selain cantik-cantik juga pinter-pinter ya. Amin, mudah-mudahan istiqomah. Oh ya, tapi barangkali ada yang ingin bertanya tentang aktivitas yang tadi dilaksanakan. Karena kan tidak semuanya mengerjakan aktivitas ya, diwakilkan dari masing-masing anak. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Oke. Saya persilahkan Mbak, siapa aja tadi yang angkat tangan?
Ya. Saya persilakan Mbak Amanda dulu. Begini, saya masih bingung dalam menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Kalau untuk soalnya sama dengan tandanya. Nah, kalau untuk dua tanda itu masih bingung. Kira-kira bagaimana caranya tahu kalau yang harus digunakan itu tanda kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Amanda ya. Mbak Amanda ini bertanya, katanya Mbak Amanda ini sudah paham kalau tanda kurang dari atau lebih dari itu digunakannya kapan, ketika soal yang seperti apa. Tapi kalau untuk tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, katanya Mbak Amanda masih bingung. Coba siapa yang mau jawab nih pertanyaan dari Mbak Amanda? Jadi khusus yang tadi mengerjakan aktivitas 2 ya. Ya, Mbak Kris ya. Silakan Mbak Kris. Langkah pertama, baca dengan baik dan teliti kata demi kata pada soalnya. Kemudian, pahami apa maksud dari soalnya. Sebenarnya jika kita sudah paham soalnya, akan dengan mudah menentukan tanda yang kita gunakan. Tadi sudah mulai dijelaskan, kita juga bisa mencirikan beberapa kata khusus pada soal, seperti tidak lebih dari, paling banyak, atau maksimum atau maksimal untuk tanda kurang dari atau sama dengan. Sedangkan jika ada kata paling sedikit, tidak kurang dari, minimum atau minimal untuk tanda lebih dari atau sama dengan. Nah, ya. Jadi begitu Mbak Amanda. Betul sekali, hebat Mbak Kris. Terima kasih sudah bantu menjawab ya. Jadi untuk menentukan pakai tanda yang mana, yang pertama kita harus baca dulu soalnya dengan baik. Dibaca kata demi katanya, dipahami dulu maksud dari soalnya, kira-kira ini bagaimana. Nah, terutama kalau misalnya masih bingung, kalian bisa gunakan tadi ciri-ciri katanya, ada paling sedikit atau minimal, ada kata maksimal. Nah, itu ciri-ciri yang bisa digunakan untuk kita pakai tanda yang mana. Nanti bisa dipelajari lagi, dibaca lagi, nggak apa-apa. Kan namanya juga belajar ya. Kalau masih seperti ini masih bingung nggak apa-apa. Nah, sering dibaca. Ya, sering dibaca, kemudian sering latihan soal, nanti lama-lama juga akan paham dan akan mudah menentukan tandanya dengan sendiri. Begitu Mbak Amanda ya. Iya, terima kasih. Dan siapa lagi tadi Mbak Kris ya? Mbak Kris mau nanya apa Mbak Kris? Saya masih kurang paham pada jawaban nomor 1, kenapa 20x dari mana? Oh, itu yang di aktivitas berapa? Aktivitas ketiga. Oke, yang di aktivitas ketiga. Ya, teman-teman yang mengerjakan aktivitas ketiga, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Kris. Katanya Mbak Kris ini masih kurang paham pada jawaban nomor 1. Kenapa sih kok 20x katanya? Siapa yang mau jawab? Pertanyaan dari Mbak Kris. Tadi yang mengerjakan itu ada Mbak Firly, Mbak Nafisa, sama Mbak Firda. Siapa yang mau jawab nih pertanyaan dari Mbak Kris? Kenapa 20x? Ya? Ada yang mau jawab nggak? Ya? Saya Bu. Ya? Mbak Firda? Ya, Mbak Firda, silakan. Apa jawabannya? Karena banyak blok yang dapat dibuat, dan misalnya dan terdapat 20 blok atau urus, maka model matematikanya. Suaranya putus-putus Mbak Firda, bisa diulangi? Karena banyak blok yang dapat dimuat, misalnya
dan terdapat 20 box atau model matematikanya jadi 20x. Oh iya. Jadi maksudnya gini Mbak Kris, kata Mbak Firda, kenapa 20x itu karena boxnya itu ada 20 ya, dan setiap boxnya itu dimisalkan dalam x gitu ya. Box yang dapat dimuat oleh truknya itu dimisalkan dalam x, makanya di situ jadinya 20x seperti itu. Gimana Mbak Kris, bisa dipahami? Oke, terima kasih Mbak Firda dan Mbak Kris juga yang sudah bertanya. Terima kasih Mbak Firda sudah ikut menjawab ya. Kemudian tadi satu lagi siapa yang mau bertanya? Oh iya, Mbak Nafisa. Silakan Mbak Nafisa. Saya masih kurang paham dengan aktivitas 1. Benarnya apa hubungannya dengan pertidak samaan? Oke, nih ada pertanyaan nih yang mengerjakan aktivitas 1. Katanya Mbak Nafisa ini masih kurang paham dengan aktivitas 1. Apa hubungannya katanya dengan pertidaksamaan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oh iya, siapa ini? Amalia Bu. Oh iya, silakan Mbak Amalia. Silakan Mbak Amalia. Sebenarnya pada aktivitas 1 ini kita ditunjukkan contoh-contoh penerapan pertidaksamaan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti gambaran-gambaran pada LKPD. Di mana pada gambar-gambar tersebut mengandung arti pertidaksamaan seperti lebih dari, kurang dari, maksimum atau minimum dan sebagainya. Jadi kaitannya jelas sangat erat sekali. Jadi kalau aktivitas 1 ini tidak kita pahami, maka artinya kita belum paham apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Amalia. Jadi gini Mbak Nafisa, untuk aktivitas 1 ini ya, di situ kan ditunjukkan gambar-gambar dari rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, pada rambu-rambu lalu lintas itu ada batasan-batasan. Bahwasanya ada gambar-gambar tertentu ya. Seperti tadi nomor 1 misalnya, tinggi daripada mobil itu tidak boleh melebihi sekian meter. Nah, itu kaitannya erat sekali dengan pertidaksamaan. Jadi artinya itu batas dari atau lebih dari ya. Nah, itu konsep-konsep yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Salah satunya di rambu-rambu tersebut ya. Jadi saran Ibu sekali lagi, memang ini harus betul-betul dibaca kembali, belajarin lagi. Kalau misalnya sekarang sudah paham, jangan cepat puas. Terus dibaca lagi, terus digali lagi informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, oke. Gimana Mbak Nafisa? Paham ya? Ibu paham. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak hebatku. Wah, luar biasa. Anak-anak hebat, luar biasa ya. Belajarnya semangat dan saling bantu. Ada teman yang kesulitan dibantu dengan bantu menjawab ya. Luar biasa sekali. Ibu minta tetap konsisten. Mudah-mudahan istiqomah selalu seperti ini. Belajarnya dengan giat dan rajin ya. Oke, berikutnya. Jadi sesudah tadi kita belajar, apa saja nih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Bu, Ya, tentang pertidaksamaan ternyata banyak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan yang bisa kita temui, contohnya misalkan rambu lalu lintas.
Iya, betul ya. Jadi itu ya, konsep ketidaksamaan linear satu variabel itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu pada rambu-rambu lalu lintas. Jadi dengan memahami rambu-rambu lalu lintas, kita bisa jadi warga negara yang baik. Selain itu juga kita bisa sampai tujuan dengan selamat ya. Kemudian juga apalagi ini? Saya Bu. Ya. Hari ini kita belajar tentang tanda pertidaksamaan seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Iya, betul. Jadi pada pertidaksamaan ini kita membuat atau mempelajari tentang tanda pertidaksamaan ya. Kalau persamaan kan tandanya pakai tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan ini menggunakannya tanda pertidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ya, ya baik. Sebelum kita lanjutkan ya ini, karena tadi kita sudah simpulkan ya. Ibu akan kasih kalian soal ya untuk penilaian yang pertama. Disiapkan, silakan alat tulisnya dan bukunya. Ibu akan share ini apa namanya? Akan share soalnya. Ya, akan share soalnya. Kemudian nanti hasil pengerjaannya kalian foto ya. Kemudian share dulu soalnya ya. Sebentar. Sudah siap semuanya? Ibu kasih soal? Siap, Bu. Ya, ini soalnya. Silakan dikerjakan. Jelas kelihatan nggak? Soalnya kelihatan nggak? Nah. Kecil, Bu. Kecil. Oke, digedein ya. Digedein ya. Cukup. Gedein lagi. Kalau kurang jelas ke atas atau ke bawah tinggal ngomong aja ya. Mau bagian mana yang mau diinin. Oke, stop di sini. Silakan. Yang ditanyakannya adalah Adi akan melakukan perjalanan dari Rawabuntu menuju Fatmawati. Ada berapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Adi dengan menggunakan informasi di tabel. Jadi berapa perjalanan, ada berapa pilihan perjalanan dari Rawabuntu ke Fatmawati. Nih, jadi kuncinya ada di sini. Kalian lihat ini. Ya. Ada berapa perjalanan, pilihan perjalanan dari Rawabuntu ke Fatmawati. Nih, kuncinya di sini bisa dilihat ya. Kelihatan ya tuh, Ibu perbesar.
Kalau sudah selesai, kalian bisa foto jawabannya, kemudian kirim ke ibu ya, japri saja. Kirim ke ibu secara japri. Iya, jangan Ibu. Ya, Ibu rasa cukup ya, waktunya sudah habis. Silakan difoto dan kirimkan ke Ibu. Ibu. Ya, ini Ibu lihat sudah ada 5 orang yang mengumpulkan. Ayo 5 orang lagi, Ibu tunggu segera ya. Ya, berapa orang ini? Sebentar ikut dulu. Ya. Oke, sudah semua ternyata sudah mengumpulkan semua. Ya. Ibu. Terima kasih anak-anak. Berarti tadi kita sudah melakukan evaluasi teks soalnya ya.
Jadi gimana pembelajaran kita hari ini anak? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Semangat? Iya. Jadi apa aja nih? Tadi kita belajar tentang apa hari ini? Tentang Kesamaan linier satu hari. ya, Ya. Apa saja nih tentang pertidaksamaan linier yang kita pelajari hari ini tadi? Tentang Iya, Mbak Saskia. tentang konsep pertidaksamaan dia bervariasi. Kita banyak persamaan bisa kita temukan lalu. Oke, iya betul sekali. Apalagi nih hebat ya Mbak Saskia. Ada lagi nih yang kita pelajari hari ini? Iya, Mbak Firni. Tentang tanda ketidaksamaan seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Iya, hebat. Luar biasa ya. Apa masih ada lagi? Ada, Bu. Iya, Mbak Nazla. Membuat model matematika dari ketidaksamaan linier satu variabel. Iya, betul. Jadi itu beberapa hal yang kita pelajari hari ini ya. Ada kesulitan apa Mbak dalam belajar hari ini? Lumayan, Bu. Lumayan. Ya. Ya, Mbak Amanda gimana? Awalnya sulit Bu, karena Iya. belum paham. Tapi setelah membaca dan mengerjakan KKPD dan bimbingan dari Bu Eka, alhamdulillah akhirnya tidak ada kesulitan dan bisa kami pahami. Alhamdulillah ya. Bagaimana dengan yang lain? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Sudah paham semuanya? Bu, sudah Iya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pemahamannya bisa istiqomah. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel ya. Kita mengenali ada tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Selain itu juga membuat model matematika dari pertidaksamaan linier satu variabel ya. Baik, pada pertemuan berikutnya itu kita akan belajar lagi masih sama tentang pertidaksamaan linier. Tapi bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel ya. Itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, Ibu minta kalian untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Ibu minta kalian baca ya, bukunya dibaca, bahan ajarnya dibaca, pokoknya banyak-banyak membaca. Biar nanti ketika belajar pada materi berikutnya, kalian sudah ada gambaran ya tentang pelajaran yang akan dipelajari saat itu. Ya. Ibu tugaskan kalian belajar lagi. Jangan ya biar lebih bisa lagi, biar lebih mantap lagi pemahamannya. Ya. Oke anak-anak, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu minta Mbak Firni ya, Mbak Firni silakan pimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bareng-bareng ya.
Oke, terima kasih Mbak Firly sudah memimpin doa pada akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya anak-anak hebatku. Tetap jaga kesehatan ya, jaga kondisi, jangan sampai sakit, jaga asupan makanannya, jangan makan sembarangan. Biar kita bisa terus sehat dan bisa terus belajar ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya atau banyak manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pemahaman pada hari ini bisa diistiqomahkan. Jadi untuk materi masih bisa kita pergunakan, khususnya juga dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya anak-anak hebatku. Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua jadi anak-anak sukses, hebat ya, sukses dunia ilal akhirah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya ya. Terima kasih juga untuk semua tadi kegiatan kita hari ini. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Ibu. Iya, baik. Terima kasih.